Shalom, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Engkau Membutuhkan Seorang Raja. Dalam kitab Samuel dicatat bahwa bangsa Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja dengan berkata, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jalanmu. Sekarang angkatlah seorang raja untuk memimpin kami seperti raja-raja bangsa-bangsa lain. Mereka ingin menukar kemuliaan unik mereka sebagai umat Allah yang tak tertandingi, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dan bahkan sekarang melindungi mereka dengan status di dunia agar menjadi seperti semua bangsa. Allah menghendaki Israel memiliki seorang raja, tetapi keinginan rakyat dan raja-raja itu sendiri gagal. Kegagalan Saul kontras dengan keberhasilan Daud. Tetapi pada akhirnya Daud pun gagal. Kegagalan raja-raja yang hanya manusiawi menunjukkan perlunya raja yang sempurna, yaitu Kristus yang akan menjadi ilahi dan manusiawi, sesuai dengan Yesaya 9 ayat 6 hingga 7. Apakah benar-benar salah meminta seorang raja? Tentu tidak. Bentuk monarki dari teokrasi telah dinubuatkan dan direncanakan oleh Allah. Jadi mengapa mereka salah meminta? Mereka menolak kepemimpinan Tuhan. Mereka kurang iman kepada Tuhan. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka berperang. Seperti bangsa yang lain, ini adalah frasa kunci yang memberitahu kita tentang hati manusia. Mereka berfokus secara horizontal dari Tuhan dan tanpa Tuhan, dari vertikal kepada Tuhan. Saudara, agar kita tidak terlalu keras terhadap Israel, ada baiknya kita semua bercermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah pilihan sehari-hari dan gaya hidup saya secara umum menunjukkan bahwa saya lebih suka menjadi seperti orang dunia ini atau lebih suka menjadi seperti Yesus? Ketika Israel memasuki tanah Kanaan, mereka melihat bangsa Kanaan yang dipimpin oleh raja-raja. Selain itu, selama masa para hakim, Israel diperbudak oleh bangsa-bangsa yang dipimpin oleh raja-raja. Namun pada masa para hakim tidak ada raja di Israel. Karena Israel hidup di tanah yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memiliki raja, timbul keinginan untuk memiliki raja di Israel juga. Apakah ini salah? Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa itu salah. Samuel tidak senang dan berdoa kepada Tuhan mengenai hal itu. Tuhan menjawab, dengarkanlah segala yang dikatakan bangsa itu kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi mereka telah menolak aku sebagai raja mereka. Seperti yang telah mereka lakukan sejak hari aku membawa mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, meninggalkan aku dan menyembah Allah-Allah lain. Demikianlah mereka lakukan kepadamu. Tuhan berkata bahwa permintaan bangsa Israel adalah penolakan terhadapnya, bahwa mereka telah meninggalkan Dia dan menyembah Allah-Allah lain. Kemudian Samuel menyampaikan pidato perpisahan yang juga membahas masalah ini dengan berkata, aku akan memohon kepada Tuhan agar mengirimkan guntur dan hujan, dan kamu akan menyadari betapa jahatnya perbuatanmu ini di mata Tuhan ketika kamu meminta seorang raja. Mengapa meminta seorang raja itu salah? Karena Tuhanlah yang seharusnya menjadi penguasa Israel. Allah memimpin umat itu melalui Musa dan Harun, dan kemudian melalui para imam dan hakim yang diangkat untuk memerintah umat itu. Pada zaman Samuel, umat itu mulai khawatir tentang siapa pemimpin selanjutnya, karena anak-anak Samuel tidak mengikuti Tuhan. Permintaan mereka untuk seorang raja merupakan penolakan terhadap cara kepemimpinan Allah atas mereka. Alasan lain mengapa meminta seorang raja itu salah adalah karena orang Israel melakukannya agar seperti bangsa lain. Tuhan telah menciptakan Israel sebagai bangsa yang unik. Tuhanlah yang menjadi pemimpin mereka. Ketika orang Israel menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, mereka menolak posisi keunikan dan terpisah mereka sebagai umat Tuhan. Keunikan ini juga masih mengikat kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, ditandai dengan keberadaan kita yang diperintah oleh seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.